Fantastic, Manpa is fantastic. Halo teman-teman semuanya, aku Lady Agatha Dan aku Alifa Chelsea Balkis yang akan menemani kalian dalam BIPIPA, Bincang-bincang bareng Manpa. Di podcast kali ini kita kedatangan dua bintang tamu nih, yaitu Surya Anggara. Halo semuanya. dan juga Ahmad Fatih. Halo semuanya. For your information, Surya ini adalah seorang ketua OSIS terpilih pada tahun 2023-2024 di SMA Negeri 4 Kota Jambi ini loh. Begitu juga dengan Ahmad Fatir. Ahmad Fatir adalah seorang ketua MPK periode 2023-2024 di SMA Negeri 4 Kota Jambi. Tema podcast kali ini adalah Pemuda Anti Korupsi. Nah, teman-teman semua, tema kali ini cocok banget nih sama Surya dan Fatir karena mereka berdua adalah seorang pemimpin di SMA Negeri 4 Kota Jambi ini. Nah, betul banget nih, karena mereka berdua memiliki jiwa kepemimpinan, pastinya mereka berdua dapat berbagi pendapat mereka mengenai tema podcast kita kali ini. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih bahwa menurut Corruption Perception Index edisi 2022, Indonesia berada di urutan 110 negara bebas kasus korupsi di dunia. Nah, itu menandakan bahwa masih banyak banget nih kasus-kasus korupsi yang bertebaran di negara Indonesia ini. Dan tentunya ini bukan hal yang dapat dibanggakan. Betul nggak tuh, Lady? Betul banget. Nah, sekarang apa sih yang Surya ketahui tentang korupsi di Indonesia? Menurut saya sih korupsi itu bukan saja hanya tentang keuangan, merugikan keuangan negara dan sebagainya. Ya, korupsi itu mengambil alih dan juga mengambil hak-hak orang lain. Tapi juga itu sangat berpengaruh dalam kesosialan masyarakat karena itu adalah mengambil alih keuntungan dan sebuah hal yang harusnya dimiliki oleh seluruh masyarakat, tapi diambil paksa dan membuat masyarakat menderita. Dan juga ini sangat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 31 Tahun 1995 yang menyatakan kalau korupsi itu tentang merugikan negara di bidang ekonomi hingga sosial. Berarti kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia sangat-sangat merugikan masyarakat di Indonesia nih. Bener banget, dan juga fatal banget ya itu pasti. Betul banget, Lady. Nah, sekarang kalau menurut pandangan Bang Fatir sendiri, gimana sih korupsi di Indonesia itu? Menurut saya korupsi di Indonesia itu sudah terbilang kondisi sangat parah ya. Kenapa? Karena gak hanya kaum tua saja yang melakukan korupsi, para pelajar pun masih banyak melakukan korupsi. Contohnya begini, kalian pernah gak sih melihat teman kalian mencontek? Atau jangan-jangan kalian yang mencontek? Enggak. Nah, kalau kalian sadar, mencontek itu sudah termasuk korupsi karena kalian melanggar nilai dan norma untuk kepentingan kalian sendiri. Gitu. Jadi begitu, Lady. Karena kasus korupsi ini ternyata transparan banget ya. Karena masih banyak banget pemuda-pemuda di Indonesia yang melakukan kasus korupsi namun tidak mengetahui bahwa itu adalah korupsi. Dan kegiatan-kegiatan kecil para pemuda juga bisa dibilang korupsi tanpa mereka sadari. Betul banget ya, Bang Iva? Lady. Nah, menurut kalian nih, jenis-jenis korupsi yang ada di Indonesia itu apa aja sih? Menurut saya sih jenis-jenis korupsi di Indonesia itu ada 7 ya, yaitu 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Yaitu pemerasan, dan kelima yaitu pembuatan curang, 6. dengan pembenturan kepentingan, dan juga ketujuh yaitu gratifikasi. Dari ketujuh jenis korupsi di Indonesia yang sudah disebutkan oleh Bang Surya tadi, mana sih jenis korupsi yang paling unik dan menarik untuk kita bahas dan kita bagi-bagikan ke teman-teman semuanya? Saya sih lebih tertarik membahas jenis korupsi yang gratifikasi. Mengapa itu? Kalian sadar gak sih? Gratifikasi ini banyak sekali terjadi di kalangan pelajar. Nah, gimana sih contoh gratifikasi yang Bang Fatir tahu? Nah, contoh gratifikasi yang saya tahu itu begini nih. Ada kelas yang dimana murid-murid di kelas itu memberi hadiah pada wali kelasnya. Jika mereka ingin memberi hadiah pada guru, kenapa gak semua guru aja mereka kasih? Kenapa hanya wali kelas aja yang mereka kasih? Dari situ kita bisa melihat bahwa mereka memberi hadiah pada guru itu karena ada jabatan wali kelasnya. Nah, itu termasuk tindakan gratifikasi. Mengapa? Karena mereka memberi hadiah dengan iming-iming jabatan. Berarti selama ini para pelajar di Indonesia sudah melakukan gratifikasi sejak dini. Berarti itu dapat kita simpulkan bahwa kasus-kasus korupsi itu udah dilakukan para pelajar atau para masyarakat Indonesia sejak dini. Bener banget tuh, Alisa. Nah, berbicara tentang korupsi nih,
menurut pandangan kalian berdua, gimana sih cara pandang hukum mengenai kasus korupsi yang ada di Indonesia? Menurut saya, selama ini penegakan hukum di Indonesia untuk masalah koruptor itu atau orang-orang pelaku korupsi itu sangat tidak adil, yaitu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Mereka itu selalu mendapatkan hak istimewa di mana mereka tuh melakukan korupsi bermiliar-miliaran atau bertriliun-triliunan, tapi hanya dipenjara sekisaran 5 tahun. Belum lagi dipotong hingga kadang-kadang cuma dapat 2,5 tahun dan bisa bebas. Itu banyak banget kasus di Indonesia, dan itu juga yang menciptakan Indonesia selalu masuk ke dalam data-data di internasional sebagai negara yang paling korup karena penegakan keadilannya saja sangat korup. Terakhir nih, sebagai remaja, apa aja sih upaya yang dapat kita lakukan untuk memberantas kasus korupsi yang ada di Indonesia? Nah, jadi begini nih, kita sebagai remaja itu adalah masa-masa yang produktif. Artinya apa? Kita memiliki jiwa-jiwa yang aktif. Ya, kita gunakanlah jiwa yang aktif itu untuk mengkampanyekan kepada masyarakat maupun teman-teman kita tentang anti korupsi. Ya, gak harus kita turun ke lapangan, demo-demo, gak perlu. Kita bisa mengkampanyekannya lewat media sosial, atau mungkin kita mengikuti rangkaian kegiatan. Contohnya nih, KPK kemarin ada melakukan kegiatan event Roadshow Bus KPK di Kota Jambi. Nah, di dalam event itu ada berbagai macam perlombaan maupun sosialisasi dan lain-lain. Begitu. Nah, kalau menurut Surya, gimana sih cara kita untuk memberantas dan juga mencegah korupsi? Kita juga, menurut saya ya, salah satunya cara itu kita membenah kita diri sendiri gitu. Karena kalau kita sendiri tidak bisa untuk melawan korupsi di dalam diri kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa menghancurkan korupsi itu sendiri. Karena kita yang akan melakukannya kalau kita sendiri tidak bisa melawan itu. Dan juga salah satu caranya adalah kita harus menciptakan sistem pendidikan yang benar-benar mengajarkan tentang konsep kejujuran dan juga konsep di mana mereka akan takut kalau melakukan kejahatan atau melakukan kebohongan gitu. Menurut saya sih seperti itu. Kalau menurut Fatir tadi, berarti kita sebagai remaja harus produktif dan juga jangan malas-malasan ya teman-teman. Benar, karena kita adalah remaja yang memiliki usia yang masih produktif, dan tentunya kita masih mempunyai kesempatan yang besar nih untuk mengkampanyekan dan mengupayakan berbagai kegiatan-kegiatan yang dapat mencegah korupsi tersebut. Bener banget Alifa. Nah, dari Surya tadi dapat kita simpulkan bahwa untuk memberantas kasus korupsi harus dimulai dari membenahi diri kita Bener sendiri. banget tuh Alifa. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mencegah dan juga memberantas Benar korupsi di lagi. Indonesia? Nah, setelah berbincang-bincang panjang mengenai tema podcast kita kali ini, yaitu pemuda anti korupsi, kita jadi tahu apa sih itu korupsi, jenis-jenis korupsi yang ada di Indonesia, serta upaya kita untuk mencegah korupsi terutama di kalangan remaja. Dan kami semua berharap video podcast kali ini dapat menginspirasi teman-teman semua nih, sehingga dapat menjadi upaya untuk mencegah atau mengurangi kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Karena generasi muda lah yang akan memimpin Indonesia di masa depan nantinya. Oke teman-teman semua, sekian dulu Bibipa kita pada hari ini. Sampai ketemu di episode Bibipa selanjutnya. Remaja anti korupsi, Pemuda untuk Indonesia.